Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1078 sudah dapat dipastikan akan rilis di minggu ini. Tentu saja manga One Piece chapter 1078 menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Bagaimana tidak, chapter 1078 nantinya akan memberikan banyak sekali kejutan yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei. Ya, seperti yang diperlihatkan pada akhir manga One Piece chapter 1077 kemarin, dihabisinya Vegapunk Saka oleh sosok misterius yang diyakini sebagai pengkhianat di kubu Dr. Vegapunk jelas menjadi sebuah kejutan bagi para fan One Piece. Tentu saja, hal ini pun bisa menjadi sebuah petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di chapter 1078 ke depannya. Lalu selain itu, pertempuran yang terjadi di luar Pulau Egghead pun tidak bisa kita lupakan begitu saja. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat dengan pertempuran antara kelompok bajak laut Hati melawan kelompok bajak laut Kurohige, yang sampai saat ini kita pun belum diperlihatkan hasil dari pertempuran itu. Apalagi seperti yang kita tahu juga, sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp akan meramaikan jalannya pertempuran tersebut. Kemudian di sisi lain, perebutan salinan Rod Poneglyph antara kelompok bajak laut Rambut Merah dan kelompok bajak laut Kid yang terjadi di Pulau Elbaf cepat atau lambat akan membuat arus gelombang pertempuran besar. Tentu saja hal ini pun seolah menjadi bukti nyata betapa ganasnya lautan di dunia One Piece. Tidak peduli siapa lawan yang akan mereka hadapi, selagi mereka memiliki sebuah tujuan yang berbeda, maka mereka akan dianggap sebagai musuh. Dengan kata lain, mau tidak mau, suka tidak suka, jika kelompok bajak laut Kid ingin terus maju untuk mencapai tujuan dari kelompok bajak lautnya, maka Kid harus bertarung dengan salah satu kaisar lautan Akagami no Seng. Dan sudah sangat jelas, pihak terkuatlah yang nantinya berhak menentukan nasib dari mereka yang kalah. Artinya, jika kelompok bajak laut Rambut Merah dan kelompok bajak laut Kurohige menang dalam pertempuran tersebut, maka bukan hal yang tidak mungkin kelompok bajak laut Rambut Merah akan bertemu dengan kelompok bajak laut Kurohige ataupun kelompok bajak laut Topi Jerami. Karena pada dasarnya masing-masing dari mereka hanya tinggal membutuhkan satu salinan Rod Poneglyph untuk menuju ke Pulau Locktail dan mendapatkan gelar Raja Bajak Laut. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apa yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut Topi Jerami ke depannya? Apakah kelompok bajak laut Topi Jerami akan terlibat dalam pertempuran untuk memperebutkan salinan Rod Poneglyph? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari akhir chapter 1077 kemarin. Nah, tentunya apa yang terjadi kepada Vegapunk Saka menjadi sebuah bukti nyata perlahan tapi pasti. Sosok misterius ini pun akan menyingkirkan beberapa kloningan Dr. Vegapunk yang lainnya. Namun apabila kita analisa lagi, kenapa sosok misterius ini tidak menghabisi Dr. Vegapunk? Padahal sudah sangat jelas Dr. Vegapunk sudah berhasil ditangkap. Nah, tentu saja ini menjadi sesuatu hal yang aneh bukan? Artinya ada maksud dan tujuan tertentu kenapa Dr. Vegapunk tidak dihabisi terlebih dahulu oleh sosok misterius ini. Selain itu, yang cukup menarik dari kasus ini adalah sosok misterius ini sepertinya tidak memihak kepada siapapun, alias dia memiliki sebuah tujuan tertentu. Karena seperti yang kita tahu, jika sosok misterius ini memihak kepada pemerintah dunia, maka rasanya tidak perlu bersusah payah untuk menangkap dan memenjarakan para agensi Pirpol. Dengan kata lain, cepat atau lambat, kelompok bajak laut Topi Jerami, sosok misterius, dan pihak pemerintah dunia serta angkatan laut yang akan tiba di Pulau Egghead, mereka semua akan terlibat dalam sebuah konflik. Jelas ini akan menjadi sebuah PR besar bagi kelompok bajak laut Topi Jerami untuk menentukan langkah apa yang akan mereka ambil. Menyelamatkan Dr. Vegapunk dan segera pergi dari Pulau Egghead, atau menyelesaikan konflik tersebut dan bertarung melawan pihak pemerintah dunia serta angkatan laut.
Lalu di sisi lain pergerakan yang dilakukan oleh Monkey D. Cap untuk menyelamatkan Kapten Kobe juga bisa menjadi sebuah petunjuk mengenai keseimbangan di dunia One Piece tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Yap, melawan seorang Yonko tanpa seizin pihak pemerintah dunia jelas menjadi bukti nyata betapa seriusnya pihak pemerintah dunia dalam mengambil keputusan untuk menjaga keseimbangan dunia One Piece. Dan hal itu pun dibuktikan pada manga One Piece chapter 1071, di mana ada sebuah momen Stacy dan Admiral Doll mengkonfirmasi kepada Rob Lucci dan Monkey D. Cap agar memastikan mereka mendapatkan izin terlebih dahulu ketika akan menyerang seorang Yonko. Artinya jika pertarungan Monkey D. Cap versus bajak laut Kurohige ini benar-benar terjadi, Mimin curiga nasib buruk akan menimpa sang pahlawan angkatan laut di usia tuanya ini. Nah, perlu diingat, Kurohige ini bukanlah karakter bodoh yang asal melakukan sebuah pergerakan. Jelas kedatangan Monkey D. Cap untuk menyelamatkan Kapten Kobe adalah sebuah bagian dari rencana liciknya. Lalu kemudian yang tak kalah menarik adalah konflik yang akan segera terjadi di Pulau Elbaf. Nah, tentunya sebagai fan One Piece kalian semua sudah tahu bagaimana setiap kali kemunculan bajak laut rambut merah selalu memberikan kejutan dan peran penting bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Dan seperti yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1076, Akagami no Seng benar-benar akan merebut salinan rod poneglyph yang dimiliki oleh kelompok bajak laut Kid. Itu artinya, jika kelompok bajak laut Kid ingin mencapai tujuannya untuk menemukan harta karun One Piece, maka mau tidak mau, suka tidak suka, bajak laut Kid harus berhadapan dengan kelompok bajak laut rambut merah. Tentu saja, ini akan menjadi sebuah PR besar bagi kelompok bajak laut Kid, karena secara sekilas saja, perbedaan level kekuatan di antara dua kelompok bajak laut ini cukuplah signifikan. Tetapi di sisi lain, kita juga tidak bisa menganggap remeh kelompok bajak laut Kid yang sangat percaya diri bisa memenangkan pertempuran ini. Nah, sampai di sini, satu hal yang harus kita garis bawahi dari konflik yang akan segera terjadi di Pulau Elbaf adalah pemenang dalam pertempuran ini akan selangkah lebih maju untuk mendapatkan harta karun One Piece. Dan secara tidak langsung, jika Akagami no Seng menang dalam pertempuran ini, bukan hal yang tidak mungkin jika Luffy akan berhadapan dengan kelompok bajak laut rambut merah. Dan satu hal lagi untuk penutup di pembahasan kali ini, perlu diingat, pada dasarnya gelar Raja Bajak Laut hanya untuk satu orang, tidak ada yang namanya gelar Raja Bajak Laut untuk dua orang. Artinya sudah sangat jelas apa yang pernah dikatakan oleh Doflamingo pada manga One Piece chapter 801 memang ada benarnya, yaitu siapa yang akan saling berhadapan dan siapa yang akan saling berkhianat. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1078. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.